itu kumbang terbang di depan banyak orang. Nah, jadi bisa kita ini pertanyaannya adalah banyak capung terbang di depan kumbang. Nah, kita cari nih kata capung. Nah, capung ini di sini artinya embekok. Nah, dia di sini diletakkan di sini, embekok. Nah, embekok itu adalah capung. Embekok, kumbang, kumbang itu artinya gamut, artinya gamut. Nah, eh, ini salah, ini typo. Ini cipung. Cipung, capung. Nah, jadi eh, capung di sini kan artinya itu adalah embekok kan seharusnya. Nah, capung itu embekok. Untuk Nah, ini sisa yang tidak ada artinya, terbang di depan banyak orang. Berarti terbang itu bisa berarti terbang itu tironik dibalik jadi berarti. Tironik, terbang itu tironik berarti. Nah, K ini berarti di depan banyak orang. Di depan banyak capung, di depan banyak berarti pengertiannya. Nah, kita tinggal samain aja nih dari pengertian bahasa-bahasa ini. Oh, berarti untuk banyak, banyak tadi terbang tadi diartikan dengan ironik. Terbang tadi diartikan dengan ironik. Sedangkan embekok kan tadi kan dibalik gamut, ironik gamut ini dibalik. Jadi dari terbang dan kumbang ini dibalik. Berarti ini banyak capung ini artinya embekok karena tadi dibalik kan. Nah, untuk di depan untuk kumbang itu berarti kumbang itu gamut kan? Gamut. Nah, berarti sisanya itu K. Di depan berarti di depan itu tadi K di depan. Jadi banyak jadi jawaban dari banyak kumbang ter, banyak capung terbang di depan kumbang adalah B. Tironik embekok kagamut. Ada yang ingin ditanyakan dari materi bahasa Panda ini? Halo? Oke, kalau aman berarti kita lanjut ya. Ini soal teks ya. Ntar ya. Ini soal teks UTBK 2020. Nah, jadi kalau misalkan ada soal yang panjang seperti ini, kita langsung ke soal saja.
Ini soalnya adalah kata manakah pada bacaan di atas yang pola bentukan katanya dapat digunakan untuk membentuk kata lain. Nah, ini pilihannya ya. Kita tidak perlu membaca semua teks karena di sini sudah ditunduk nih. Oh, kata produk nih di kalimat satu, kata artistik di kalimat dua, kata dunia di kalimat dua, kata solusi di kalimat tiga, kata ekspresi di kalimat enam. Nah, karena dia menanyakan tentang bentukan kata ya, eh, mungkin di sini jawabannya itu ada ya. Nah, di sini kata produk. Produk itu di kalimat satu ya. Ini produk. Ini produk ya, kata produk. Nah, ini kita langsung scanning aja mencari kata produk. Mungkin jawabannya tuh ada di sini kan. Produk. eh, nggak ada jawabannya di sini berarti. Kita lihat yang kedua itu kata artistik. Kata artistik itu ada di kalimat dua kan tadi. Nah, yang kata kedua adalah kata dunia di kalimat dua. Nah, kata dunia. Selanjutnya itu kata solusi, kalimat tiga. Solusi baru, solusi. Selanjutnya itu kata ekspresi di kalimat enam. Ekspresi, ekspresi. Nah, oke lanjut ya jawabannya. Nah, uh, untuk pilihan pertama ini ternyata kata produk itu bisa membentuk kata lain kan. Dia minta yang dapat digunakan untuk membentuk kata lain. Nah, produk itu bisa dibentuk menjadi produksi, menjadi produktivitas. Kata artistik tidak bisa, kata dunia apalagi tidak bisa membentuk kata lain. Kata solusi yang E adalah kata ekspresi. Itu bisa membentuk kata ekspresif dan ekspresivitas. Nah, jadi jawabannya ini ada dua, yaitu A dan E. Untuk soal yang kedua ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau lanjut aja? Oke, selanjutnya itu soal yang ketiga. Ini soal UTBK yang sudah lama sekali, yaitu di tahun 2017. Tentang teks lagi, tapi eh, untuk menjawab soal yang memiliki teks, kita langsung saja berfokus pada soal. Nah, soalnya adalah kata yang tidak tepat dalam teks di atas adalah, kita lihat pilihannya dulu. Nah, ternyata sudah ada pilihannya ya di sini. Lanjut ya. Tujuh. Nah, oke. Eh, kita lihat liburan dalam kalimat satu. 5 hari sekolah menjadi momentum membangun paradigma baru tentang liburan.
Ini tidak ada yang aneh kan? 5 hari sekolah menjadi momentum membangun paradigma baru tentang liburan. Tidak ada yang aneh kan? Oke, eh, untuk posisi kata liburan itu sudah tepat. Selanjutnya itu em, kalimat yang ketiga pada kata penyinkronan. Efektivitas liburan terbatas pada penyinkronan dengan memberikan kegiatan positif bagi siswa. Jadi eh, sudah tepat ya untuk penggunaan kata penyinkronan ini. Selanjutnya itu perkembangan. Nah, eh, dalam sebuah kalimat yang dalam kata yang digunakan dengan tepat itu eh, dilihat kalau kata perkembangan ya di kalimat keempat. Jika pembelajaran fokus untuk akademik dan peningkatan keterampilan, liburan idealnya memadukan program sekolah rumah dalam perkembangan individual dan sosial siswa untuk mencapai keseimbangan emosi, intelektual, dan kerohanian siswa. Nah, jadi untuk kata perkembangan ini dilihat dari aspek penulisan, penggunaan, ataupun pembentukannya yang berdasarkan dari kata ini, kita salin ya. Nah, perkembangan, kata perkembangan. Nah, di sini perkembangan itu artinya perkembangan itu artinya perihal berkembang, mengenai berkembang. Sedangkan eh, mencapai. Nah, nah, sedangkan pengembangan itu pengembangan itu adalah proses cara atau perbuatan mengembangkan. Nah, jadi ini kalimat empat ini membicarakan mengenai proses proses perkembangan individual ini. Maksudnya, jadi yang kalimat empat ini membicarakan tentang cara berkembang anak-anak individual dan sosial siswa ini untuk mencapai keseimbangan emosi, intelektual, dan kerohanian siswa. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah pengembangan, bukan perkembangan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Jadi untuk memahami bagaimana apakah kata tersebut tepat atau tidak tepat bisa dilihat pada pembentukannya, pembentukan, penulisan, dan juga penggunaannya. Gitu. Nah, untuk materi bentukan kata ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Benar.
Oke, selanjutnya itu soal teks lagi. Itu karena materi PPU ini kayak PBM yang sama dengan kayak juga bahasa Indonesia. Jadi memang sangat banyak teks yang harus dibaca. Tapi kita langsung ke soal. Jadi kata mongoloid pada kalimat tujuh bermakna. Nah, jadi em, kalimat tujuh itu adalah Down syndrome awalnya dikenal dengan istilah mongoloid. Itu sebatas itu aja ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke pilihan ya. Ada aliran Mongol, suku Mongol, seperti orang Mongol, sejenis orang Mongol, dan berasal dari Mongol. Nah, untuk aliran Mongol itu yang jelas salah ya, karena Mongol itu bukanlah kepercayaan ataupun aliran. Jadi ini salah ya. Untuk berarti aliran Mongol salah. Suku Mongol. Untuk suku Mongol, Mongol itu bukan suku ya. Jadi ini juga salah karena ini pelajaran pemahaman dan pengetahuan umum. Jadi kita tuh perlu pengetahuan umum juga mengenai kata-kata dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya berasal dari Mongol. Mongol itu daerah atau bukan ya? Hmm, hmm, eh, kalau dia daerah berarti Mongolia. Tapi ini Mongol ya. Jadi ini juga salah. Nah, jadi tersisa antara dua yaitu seperti orang Mongol dan sejenis orang Mongol. Kita lihat dulu kita lihat kalimatnya. Jadi untuk karena di kalimat tujuh ini belum bisa menemukan jawabannya, kita bisa lihat nih di kalimat sebelum dan sesudahnya. Nah, kalimat sebelumnya itu adalah akibatnya ciri yang tampak seperti ini tampak aneh seperti tinggi badan yang seringkali pendek, kepala mengecil dan hidung yang datar menyerupai orang Mongol. Jadi dia ini membicarakan tentang fisik ya, tentang fisik. Nah, jadi kan ini juga sudah disinggung nih seperti ya, sudah disinggung di sini kata seperti. Sehingga bisalah disimpulkan ya dari kalimat 6 ini, jawaban yang paling tepat itu adalah seperti orang Mongol. Jadi Mongoloid itu bermakna seperti orang Mongol. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai soal ini? Untuk ya Mongoloid itu suatu ras. Eh, di di pilihan ini nggak ada nih yang bilang seperti ras Mongol, nggak ada kan di sini yang bilang kalau seperti ras Mongol, Mbak, atau di sini ada aliran, suku, dan asal dari Mongol. Mongoloid itu benar, Mongoloid itu suatu ras. Tapi ini di dalam pertanyaan ini kata Mongoloid pada kalimat tujuh itu bermakna apa gitu? Apakah dia itu Down syndrome awalnya dikenal dengan istilah berasal dari Mongol itu seperti itu makna dari kata Mongoloid itu. Oke, kita lanjut ya.
Oke, selanjutnya itu adalah soal UTBK 2018. Tidak ada teks ya kali ini. Eh, Kalimat manakah yang mengandung bentukan kata yang tidak tepat? Mana ya yang tidak Oke. Biasanya kalau bentukan kata ini dia itu berbicara tentang ini yang ada himbuan ini biasanya yang dibicarakan tentang bentukan kata tuh. Nah, jadi di sini tuh para siswa sedang mempraktikkan pelafalan bahasa Korea. Ada yang tidak tepat di sini. Kenapa? Karena di kata praktikan itu seharusnya kan dia ini menggunakan rumus ada hukum KPST namanya. Jadi ketika dia itu ingin ditambahkan dengan himbun, himpun, imbuhan itu harus eh, ditambahkan kan gitu kan me plus kan. Nah, di sini kita lihat kan kalau misalkan kata praktik itu mempraktikkan itu berasal dari kata praktik. Dia tuh memang sudah ada kah di akhir katanya. Berarti ini itu kurang k ya. Jadi seharusnya me me plus praktik plus kan mem karena itu kalau di hukum KPST itu kalau me bertemu dengan p maka dia menjadi memprak mempraktikkan. Jadi sudah ada jawabannya ya, yaitu mempraktikkan. Nah, kita lihat yang lain, yang B, mensosialisasikan. Nah, ini KPST, ini hukum P, hukum P. Ini mensosialisasikan. Ketika ini mensosialisasikan. Ini berasal dari kata sosial. Itu S ya. Nah, kalau hukum KPST itu me plus sosial plus an plus kan. Dia menjadi eh menjadi ada N-nya sosialisasikan. Jadi ini sudah tepat ya. Selanjutnya itu em, pertunjukan. Nah, kalau kata pertunjukan ini memang berasal dari kata eh, tunjuk ya, memang ya. Tapi hukum yang berlaku untuk me, plus kan ini hanya ada pada imbuhan untuk imbuhan itu tetap PR plus tunjuk tidak berlaku menggunakan kan. Jadi ini sudah tepat. Selanjutnya itu adalah menerjemahkan. Nah, menerjemahkan ini berasal dari kata menerjemahkan itu berasal dari kata mener menerjemahkan. Kata dasarnya itu adalah ya Terus bahasa Jawa ngasih sako. Sing ini sing sijine cewek. Aku ini lagi memang goblok yo. mungkin ini ya tidak sengaja ya. Oke, untuk menerjemahkan ya itu katanya berasal dari kata terjemah ya, terjemah. Nah, ini menggunakan hukum T. Terjemah me
plus terjemah plus kan. Dia lebur. Untuk men, T-nya hilang menjadi men. Dia lebur. Menerjemahkan. Ini sudah tepat. Em, Selanjutnya kita perlu mencocokkan. Ini juga tidak tepat ya sepertinya. Mencocokkan. Mencocokkan. Cocok. Seharusnya ini seperti yang mempraktikkan tadi ya. Mencocok. Kan dia berasal dari kata cocok. Tambahkan. Jadi double gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Di ini aja lah. Nah, yang A dan yang E. Dua jawabannya. Hmm. Oke, untuk eh, bentukan kata ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Boleh, Kak. Mau nanya apa? KTSP itu berlaku di depan kata atau akhir. Untuk KTSP, eh, hukum KTSP itu ya. Nah, KTSP itu sebenarnya bentukan kata ya. Jadi ya, eh, dia itu tergantung tergantung hukumnya ya. Ada yang melebur, ada yang tidak. Nah, jadi sebentar ya. Mengenai hukum KPST ya. Jadi ini kan udah habis ya materinya. Jadi kita bahas tentang hukum KPST aja. Terus, oke.
Hukum KPST ya. Nah, bentar. Nah, untuk hukum KPST. Nah, jadi dia ini ada dua aturan, yaitu yang aturan pertama itu adalah jika kata dasarnya berawalan kata K, P, S, T, maka dia akan yang diikuti dengan huruf vokal, dia akan luluh. Nah, jadi yang akan luluh itu pertanyaannya tadi yaitu eh, pertanyaannya tadi jadi kalau hukum KPST itu syaratnya kata tersebut jadi melebur setelah ada imbuhan me sama pe. Nah, jadi dia itu melebur kalau setelah kata K, P, S, dan T itu adalah huruf vokal. Nah, huruf vokal itu apa aja? Jadi huruf vokal itu eh, A, I, U, E, dan O. Nah, maka kalau dia huruf K, dia jadi lembur. Jadi dia huruf K, bentar ya. Hmm, Nah, dia huruf. Nah, dia kalau misalkan huruf K plus vokal, dia menjadi me atau jadi kan ada dua, me atau pe plus vokal yang a i u e u tadi, dia akan plus kan ya yang jelas plus hmm, kan atau an ya. Kalau untuk pe dia an tadi kayak tadi pertunjukan ya. Dia jadi tanpa kannya tidak dua kali ya. Jadi ya pertunjukan langsung. Nah, dia menjadi meng. Jadi kata K itu lebur, kata K-nya, K-nya lebur menjadi meng, meng atau peng atau peng. Contoh kata ya, misalkan eh, kuasa ya, misalkan ya, eh, me, menguasa, menguasakan, menguasai ya, bisa menguasakan atau kata lain aja biar tidak bingung. Eh, kerja, e-nya kan vokal ya, jadi dia me, nah dia lebur di ngerjakan, k-nya hilang gitu. Nah, untuk peng, pe, pengerjaan, pengerjaan gitu. Dia lebur menjadi eng. Nah, untuk yang P, dia itu dari me atau pe. Nah, dia plus P plus vokal A I U E tadi plus
kan atau aan, an gitu. Dia lebur menjadi mem, atau pem. Nah, untuk contoh katanya pasti, ya. P itu A, itu adalah huruf vokal. Pasti. Jadi memastikan. Dia lebur kan? Pemastian. Nah, lanjutnya untuk yang yang S. Nah, plus S plus vokal plus kan atau an ya. Itu menjadi menye, luluh luluh menjadi men atau men, pen atau penye. Nah, contoh katanya suka. Suka. Jadi menyukai atau menyukakan, menyukai aja lebih nyambung. Penyuka. Penyuka. Sudah aja. Untuk hukum T-nya itu dia lebur juga. Kalau ada vokal ya, huruf vokal. Plus T. Plus vokal plus kan atau an. Menjadi men. Men atau pen. Nah, contohnya tukar. 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 Jadi menukarkan, penukaran. Penukaran. Nah, ini untuk yang lebur ya. Aturan satunya ini. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi KPST yang aturan satu ini? Ada yang masih bingung? Untuk yang lebur ini. Lanjut ya. Ke yang tidak lebur. Yang tidak lebur ya, itu disebut aturan 2 saja. Aturan 2. Jadi di aturan 2 ini itu tidak luluh kalau misalkan huruf pertama kata dasar yang berawal P yang diikuti. Jadi untuk selain ini ya, untuk selain ini tuh tetap luluh, tetapi ini pengecualian kalau dia berawalan P plus konsonan, dia tetap luluh. Dia tetap luluh untuk P, khusus untuk huruf P. Dan khusus untuk awal, untuk imbuhan P, PE. Nah, dia tetap luluh. Contohnya proses ya, coba kita proses ya. Proses. Nah, proses. Dia tetap luluh. Pemprosesan. Pemprosesan. R ini kan konsonan.
dia tetap luluh karena dia ada hukumnya. Nah, ada pengecualian lagi ya untuk kata-kata berikut. Tetapi ini tidak berlaku ya untuk me-nya. Dia tetap memproses, dia tetap memproses. Nah, itu tidak berlaku. Ini hanya satu ini aja yang berlaku hukumnya di aturan kedua ini. Nah, ini untuk kecuali ada pengecualian ya, yaitu kata mempunyai ya. Jadi mempunyai. Kita pastinya terbiasa untuk menggunakan kata mempunyai aja ya. Kita tidak pernah nih untuk seharusnya yang benar itu adalah mempunyai. Tapi karena ini sudah berlaku di Indonesia Raya, mempunyai ini, jadi dianggap tidak apa-apa karena sudah menjadi kebiasaan ya. Karena aneh kalau mempunyai, mempunyai. Ada lagi pengecualian ya. Ini pengecualian kita bikin aja. Pengecualian. Oke, ada lagi itu mengkaji, mengaji ya. Nah, di sini kan seharusnya mengkaji itu kan K ya. K seharusnya lebur seharusnya ya kan. Mengkaji. Ini seharusnya mengkaji ini sebenarnya mengaji ya. Karena dia K seharusnya lebur mengaji. Tapi karena eh, untuk membedakan oke, maaf dulu. Ya, nah, mengaji kan. Karena untuk membedakan dari kegiatan umat Islam, yaitu mengaji, itu membaca atau mempelajari Al-Quran, maka digunakan kata yang untuk mengkaji jurnal, mengkaji apa gitu menjadi mengkaji untuk membedakan dari mengaji dan dari kegiatan membaca atau membaca Al-Quran. Quran. Nah, ada yang ingin ditanyakan berkaitan tentang materi KPST ini? Mengenai materi KPST ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya itu uh, question time. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini atau materi PPU di luar materi ini? Nah, selanjutnya mungkin tidak ada yang ingin bertanya ya. Oh ya, boleh. Mau nanya apa, Neha? Mengenai apa ini? Kak izin mau nanya.
Kalau misalnya pas ujian itu kira-kira kan dia kan soalnya panjang gitu ya, Kak. Itu ada Ya, triknya nggak sih, Kak, pas mau jawab soalnya gitu biar cepat? Soalnya kan waktunya tuh cuma singkat. Itu kayak gimana, Kak? oke. Eh, untuk soal yang panjang itu kan pasti ya kalau PPU nih kan. Nah, jadi kalau kakak ya, pengalaman kakak UTBK tahun kemarin itu, kakak tuh langsung ke baca soal aja gitu. Langsung ke fokus ke soal sama lihat pilihan gitu. Kalau dia langsung merujuk pada kalimat, kakak baca dulu. Kemudian kakak lihat di pilihannya. Itu ya mungkin untuk cara cepatnya ya itu jangan dibaca semua untuk teksnya. Sama kalau misalkan kita itu eh, UTBK itu sebenarnya seringin aja latihan gitu. Apalagi TO. Kalau kita TO itu tuh sebenarnya melatih kita untuk memanage waktu dengan baik saat UTBK. Jadi kita tuh ngerti nih, eh, kan karena kita sudah pernah OTU nih, siasatnya gimana ya? Apa dari belakang dulu ngerjainnya atau dari depan dulu atau dari tengah dulu biar kita tuh nggak gugup atau gimana gitu. Karena kita udah tahu nih diri kita tuh yang seperti apa dari TU tadi. eh Ya itu sih banyakin banyakin dari TU-TU aja dengan trik-trik mungkin di Twitter banyak ya trik-trik yang oh langsung baca soal, oh langsung baca pilihan itu ada di Twitter sih. Banyakin latihan aja sih. Tergantung pribadi masing-masing. Lagi TU Kak, gitu. boleh nanya lagi nggak, Kak? Boleh? Kak, ini kayak penalaran logis itu kayak yang ada PQ sama kayak misalnya kita tuh kayak nyari kesimpulannya itu kayak gimana sih, Kak? Agak mungkin ini agak di luar pelajaran ini tapi ini agak bingung di situ aja sih, Kak. Oh, kalau untuk materi PQR itu materi PU kan, pengetahuan umum ya sebenarnya. Nah, Oh iya. kalau materi PQR itu tuh sebenarnya tuh ada kayak tabel apa ya? Tabel logika gitu. Coba lihat di Google aja. Tabel logika. Tapi kalau kakak kemarin ya, soalnya itu kalau dilihat-lihat enggak separah yang ada di TO gitu. Kalau di TO itu eh, PQR-nya itu pakai teks. Sedangkan di UTBK itu sebenarnya cuman kalimatnya tuh yang singkat aja gitu kayak ini kayak gini ya. Eh, jika yang di UTBK itu sebenarnya kayak gini ya. Jika saya bermain maka saya tidak belajar. Belajar ya. Ini sedikit ya, kakak singgung ya. Jika saya bermain, maka saya tidak belajar. Eh, jika saya tidak belajar, maka saya, jika saya bermain, maka saya tidak belajar. Jika saya, coba kita lihat contoh yang benar-benar. PPU. Oh, soal PPU. PPU. Jika maka, ini namanya materi logika. Jika maka. Tambah 78.
Nah ini ya contohnya ya. Jika laut pasang, ini UTBK tahun kemarin soalnya sesingkat ini. Bahkan eh, tidak menyangka sesingkat ini. Dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, maka sebagian kapal tidak dapat merapat. Tidak dapat merapat. Nah, jadi di sini kan tadi PQR ya, PQR. P maka Q maka R, P maka Q maka R kan ini. Nah, jadi di sini tuh jika laut pasang itu bisa dijadikan dengan P. Berarti diartikan dengan oh ini P. Ini P. Jika laut pasang ini berarti ini P. P P maka dermaga tenggelam. Ini kayak misalkan gitu. P maka Q. Dermaga tenggelam. Oh, dermaga tenggelam ini udah ada berarti di Q ya, dermaga tenggelam. Q Q maka R. Nah, biasanya ditanyakan kesimpulannya. Nah, karena kalau udah buka tabel logika, kesimpulannya sudah pasti tahu. Kalau kalau Q maka Q maka R itu bisa dicoret. Q-nya ini bisa dicoret, bisa dihilangin, bisa tidak dianggap gitu karena dia sama gitu. Dicoret yang samanya. Dermaga tenggelam. Nah, dermaga tenggelam. Karena dua hal yang sama jadi dicoret. Nah, dermaga tenggelam. Jadi P maka R jawabannya yaitu jika laut pasang maka sebagian kapal tidak dapat merapat. Itu aja sih kalau mengenai PQR kalau menurut pemahaman kakak ya. Nah, yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa yang Neha tadi ya kalau nggak salah. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh Anissa Mutiara. Kak, berarti yang tadi tuh logikanya kayak misalnya ada huruf yang sama itu tinggal dicoret aja. Jadi kayak kesimpulannya tuh ambil yang kayak yang huruf single gitu atau yang tersendiri gitu. Jadi kesimpulannya misalnya P sama dengan R gitu. Karena kan Q-nya udah ada pasangannya gitu. Kayak gitu ya, Kak. Iya benar itu di apa ya dicoret lah kayaknya kalau ada yang sama itu kan coret gitu. Logika kan namanya logika. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Eh, untuk UTBK itu tiap universitas beda-beda atau sama ya? Temanku bilang beda-beda tapi kata alumni tahun lalu sama. Kalau soal setiap tahun itu mirip-mirip. Kalau soal tiap universitas itu, kalau dia sama tanggal, sama gelombang, sama sesi itu dia sama persis soalnya. Untuk seluruh universitas di Indonesia ini sama semua. Karena dia tuh sama-sama dari pusat. Kayak ujian nasional gitu. Kalau ujian nasional itu kan semua sama soalnya. Tapi kalau beda sesi, beda tanggal, beda gelombang itu dia nggak sama gitu. Lebih tepatnya sama sesi, sama tanggal, sama gelombang. Untuk soalnya sama aja. Untuk soal dari UI, untuk masuk UI, untuk masuk Unsri itu semuanya sama kalau UTBK.
Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain? Kak, izin mau nanya lagi boleh gak, Kak? Boleh. Sebenarnya konsep penilaian dari kayak penerimaan UTBK tuh kayak gimana sih, Kak? Maksudnya kan itu ada banyak apa namanya aspek penilaiannya, kan ada kayak dari materi ini, materi itu. Misalnya kayak dari penilaian MTK tuh kayak cuma skornya cuma 400, tapi nilai-nilai yang lain itu kayak pada 800, itu kira-kira masalah nggak, Kak? Atau emang ini tuh tergantung kayak cuma hoki-hokian aja, atau emang tergantung univnya gimana kayak gimana gitu? Kalau itu tuh kalau desas-desus sih sebenarnya untuk penilaian UTBK ini tuh kayak rahasia banget gitu. Kita nggak tahu ini gimana cara penilaian dari si pelaksana si pelaksananya gimana sebenarnya. Ada kalau tahun kemarin tuh bilang kalau misalkan em, ada yang namanya pembobotan kalau tahun lalu ya, tahun sekarang ya, tahun 2023 tuh ada yang namanya pembobotan. Nah, misalkan kita mau masuk prodi sistem informasi nih, maka nilai kita tuh harus tinggi, harus lebih tinggi di PU, di PU, di PK, di PM gitu. Katanya ada yang bilang kayak gitu, tapi itu tuh cuman sekedar asumsi. Sebenarnya tuh itu apa ya, balik lagi kepada panitia pelaksana UTBK itu sendiri sih. Ada yang nilainya udah besar banget, misalkan berapa ratus, misalkan 700, tapi masih nggak lulus. Itu nggak tahu juga kenapa. Mungkin tergantung rezeki aja ya. Kalau mau misalkan mau lihat pembobotan yang viral tahun ini itu bisa dicek di namanya tuh apa ya tahun kemarin tuh. Jadi bisa ngecek pembobotan itu. Hmm. Apa dia namanya? Hmm. Pokoknya ada sih tahun kemarin tuh pembobotan untuk mengecek pembobotan. Medium, bukan medium. Zebra apa? Ah ya, zebra cross, bener. Zebra cross, zebra cross. Untuk mengecek pembobotan. Bisa dicek di sana. Di situ juga ada ini apa? Kayak em, tentang prodi-prodi gitu. Kalau prodi ini ngapain aja, prodi ini ngapain aja gitu. Zebra cross. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Tahu cukup sampai di sini aja.
Mungkin udah cukup ya. Nah, oke, jadi mungkin untuk hari ini udah cukup ya. Mungkin boleh nih di follow sosial media dari Ambis Bareng. Ini ada Instagramnya @ambisbarengid, @ambisbareng, at kalau TT ini X-nya, Twitter atau X. Kalau ini TikToknya ambisbareng.id. Untuk YouTube-nya yaitu Ambis Bareng Official. Mungkin untuk hari ini kakak akhiri dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join, yang menyempatkan untuk join. Semoga ilmu yang kakak sampaikan eh, bisa dimengerti dengan baik. Mohon maaf kalau kakak agak gugup ya, karena ini pengalaman pertama mengajarkan materi UTBK ya. Eh, Terima kasih banyak ya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama.